Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Pagi ini kita akan membacakan isu monitoring untuk Selasa 23 September 2025. Yang paling pertama yaitu tentang pidato Presiden Prabowo di KTT PBB. Presiden Prabowo mengatakan, ya, jika Israel akui Palestina, RI akan akui Israel. Ya, Presiden Prabowo menyatakan itu ya saat pidato di forum konferensi tingkat tinggi PBB di New York Selasa ya 23 September waktu Indonesia Barat ya, pukul pagi ya, tadi pukul 2 atau pukul 3 ya. Sidang dipimpin oleh Emmanuel Macron, Pangeran Faisal bin Farhan, dan Anthony Guterres. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara ya berkomitmen mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya perdamaian Palestina Israel. Presiden Prabowo mengecam kekerasan terhadap warga sipil di Gaza yang disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Ucapannya mendapat sambutan tepuk tangan para hadirin KTT PBB. Presiden Prabowo menekankan Indonesia siap menjamin keamanan Israel bila solusi dua negara diakui, sembari menyebut forum ini sebagai langkah bersejarah menuju perdamaian Palestina. Sedikit nih komentar dari saya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bukan hal yang populer ya di Indonesia. Tetapi kita juga harus lihat, ini mungkin seperti yang disampaikan Gus Dur dulu. Ya, Gus Dur tuh di depannya Shimon Peres ya dulu, Presiden Perdana Menteri Israel itu bilang, Gus Dur, Indonesia akan mengakui Israel bila rakyat Indonesia mendukung hal tersebut. Itu kan pernyataan yang menurut saya retoris saja. Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak akan mendukung Indonesia mengakui Israel. Prabowo ini dia sebagai presiden melanjutkan menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Tetapi prasyaratnya itu berbeda. Prasyaratnya bila Israel mengakui Palestina ya sebagai negara merdeka dan berdaulat, jadi two state solution. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Israel akan mengakui Palestina? Dengan kondisi negara Israel yang seperti saat ini ya, saya pikir sulit untuk Israel akan mengakui Palestina, apalagi pemimpinnya adalah Benjamin Netanyahu. Ini akan sulit. Padahal di sisi lain Hamas itu sekarang sudah lebih melunak. Dia mau bernegosiasi ya demi kepentingan rakyat Palestina. Dia juga sekarang membuka diri untuk opsi two state solution ya, opsi dua negara. Dulu kan Hamas nggak maunya ya Israel itu harus dihapuskan dari peta Timur Tengah kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kapolri bentuk tim transformasi reformasi Polri berisi 52 perwira. Ya, ini dilakukan oleh Kapolri lewat sprint nomor 2749-1X-TUK.2.1/2025 tertanggal 17 September 2025. Ya. Tim ini terdiri 52 perwira menengah dan tinggi dengan Sigit sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Deddy Prasetyo sebagai penasehat. Selanjutnya Presiden Prabowo akan temui mitra MBG sepulang dari New York. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Presiden Prabowo berencana bertemu seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional atau SPPG ya, pengelola dapur makan bergizi gratis MBG sepulang dari kunjungan luar negeri di New York. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan agar program MBG dijalankan dengan baik. Ini pasti terkait dengan banyaknya kasus keracunan ya. Jadi Pak Prabowo ya ingin bertemu langsung ya, semoga ada solusi. Analis politik Henry Satrio nilai Doni Oskaria tepat pimpin BUMN. Soroti kritik pada Hasan Nasbi di Pertamina. Analis politik Henry Satrio menilai penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN sudah tepat, mengingat latar belakangnya sebagai Wamen BUMN, COO Danantara, dan juga CEO Danantara Asset Management. Menurutnya Doni bahkan berpotensi menjadi Menteri BUMN definitif jika kementerian itu tetap dipertahankan.
Namun Hensa juga menyoroti derasnya kritik publik terhadap pengangkatan Hasan Nasbi sebagai komisaris Pertamina setelah dicopot dari kepala PCO ya. Hensa menyebut kritik masyarakat adalah masukan positif yang harus didengar Danantara dan juga Pertamina. Ia percaya Doni mampu menjawab isu ini sembari menegaskan perlunya transparansi karena menyangkut aset negara. Oke, selanjutnya Kemendagri matangkan rencana retret untuk Sekda, Sekretaris Daerah ya. Kementerian Dalam Negeri mematangkan ya penyelenggaraan orientasi atau retret untuk Sekretaris Daerah atau Sekda. Kapuspen Kemendagri Beni Irwan mengatakan persiapan masih berlangsung dan diharapkan segera terlaksana. Selanjutnya KPK bantah intervensi istana dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan masih berjalan dan pihaknya terus memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui konstruksi perkara. Hingga kini KPK telah memeriksa pihak dari Kementerian Agama, Biro Perjalanan Haji Umroh, hingga asosiasi terkait mendalami peran masing-masing dalam kasus tersebut. Ya, ini yang paling ditunggu-tunggu ya oleh publik, apakah mantan Menteri Agama Yakut ini nanti akan jadi tersangka, karena sekarang posisinya itu sudah dicekal ke luar negeri. Ini kan sama kayak kemarin seorang Nadiem Makarim dicekalnya agak lama terus habis itu jadi tersangka. Kita tunggu saja. Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Komentar dari PKB, ojo ke susu, jangan buru-buru kalau bahasa Indonesianya ya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menanggapi arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar relawan mendukung Prabowo Gibran. Ya, Jazilul mengingatkan agar tidak terburu-buru sembari meminta publik memberi kesempatan Prabowo bekerja dan menunjukkan kiprahnya di dunia internasional. Ini PKB-nya Caimin ini kan emang agak clash ya, bukan agak clash lah dengan Jokowi ya. Seperti kita tahu di akhir masa pemerintahan Jokowi ada usaha-usaha ya untuk mendongkel Caimin dari ketua umum ya. Bahkan rivalnya Caimin di PKB yaitu Abdul Qadir Karding yang gagal terpilih ya sebagai anggota DPR, itu lewat konon ya dalam tanda kutip lewat Jokowi itu jadi menteri, lewat usulnya Jokowi diangkat menjadi menteri meskipun sekarang sudah diganti ya. Selanjutnya untuk berita DPR RI ya, Puan Maharani terima perwakilan buruh sampaikan 5 tuntutan utama di DPR. Puan didampingi Utut Adianto, Charles Honoris dan Edi Wuryanto menemui buruh di ruang Abdul Muiz ya, ini yang datang ada KSPSI pimpinan Andi Gani Nena, lalu ada KSPI pimpinan Said Iqbal ya. Dalam pertemuan Puan mempersilahkan buruh menyampaikan aspirasi. Sebelumnya sekitar 10.000 buruh berunjuk rasa membawa 5 tuntutan utama, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, dan menghapus sistem outsourcing. Outsourcing ini lahirnya di zaman Presiden Megawati. Jadi outsourcing ini memang salah satu yang membuat upah pekerja itu jadi murah ya. Misalkan nih saya beri contoh dulu ya, banyak teknisi-teknisi, misalkan teknisi Telkom dulu tuh ya pegawai Telkom, sehingga ya mereka jadi teknisi Telkom ya, yang masang telepon segala macam, mereka bisa beli rumah loh ya. Nah, kalau sekarang itu rata-rata outsourcing ya, itu yang masang telepon, masang internet segala macam bukan pegawai tetap, semuanya outsourcing gitu. Bayarannya ya tahu sendiri kalau outsourcing bayarannya murah kan. Selanjutnya, Komisi 3 DPR melanjutkan pembahasan RUU KUHP ya, KUHP bukan KUHP tapi bukan KUHP tapi KUHP ya. Ada A-nya. Ini tentang beracaranya. Komisi 3 DPR berencana melanjutkan pembahasan revisi UU nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana ya pada masa sidang berikutnya. Wakil Ketua Komisi 3 Dede Indra Permana menegaskan pembahasan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan profesional. Kita lihat saja nanti KUHP-nya jadinya seperti apa. DPR dan pemerintah bahas RUU ekstradisi Indonesia Rusia. Komisi 13 bersama pemerintah mulai membahas RUU tentang pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia Rusia.
Rapat dipimpin Ketua Komisi 13 Willy Aditya didampingi Wamenkumham Edward Omar Sarif dan juga Wamenlu Afif Hafaz Ugroseno. Edward menjelaskan perjanjian ekstradisi ditandatangani 31 Maret 2023 di Bali dan perlu disahkan menjadi undang-undang sesuai pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selanjutnya DPR tolak wacana merger Pelita dan Garuda Indonesia. Ya, ini kembali Komisi 6 ya, kali ini yang bicara agak keras ini Mufti Anam, sebelumnya Abdul Bafakih. Jadi intinya adalah kalau Pelita itu digabung sama Garuda, Pelita nanti akan menurun performanya. Karena sekarang kalau bisa dibilang ya, maskapai lokal terbaik itu Pelita ya. Jam on time-nya paling on time, paling bagus ya. Jam keberangkatannya itu jarang delay lah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita beralih ke berita DPD. DPD RI soroti 9,1 juta data penerima bansos dan JKN non aktif akibat pemutakhiran DTSN. Komite 3 DPD RI menemukan ya sekitar 7,3 data peserta penerima bantuan iuran JKN dan 1,8 juta keluarga penerima manfaat KPM bansos tiba-tiba tertutup akibat pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Jadi ini mau jadi satu data ya. Jadi agar tidak terjadi perbedaan data ya, data dari BPS beda sama data dari Kemensos dan sebagainya. Soalnya pemerintah dan swasta sepakat impor 571.000 kiloliter BBM untuk jaga stok nasional. Pemerintah bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta sepakat mengimpor sejumlah 571.000. Ini memanfaatkan sisa kuota impor Pertamina Patraniaga. Jadi gini, kemarin itu kan yang terjadi itu SPBU swasta sudah kehabisan kuota impor. Kenapa bisa habis? Jadi jatahnya yang sampai bulan Desember itu udah habis di bulan Agustus September ini, karena ada kasus ya yang BBM oplosan yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kan ada kasus korupsi ya, tersangkanya pada ditangkepin ya, dari Pertamina itu pada ditangkepin oleh Kejaksaan. Lalu Kejaksaan menginfokan bahwa ada praktek bensin oplosan di Pertamina. Itu yang mendorong akhirnya masyarakat terutama di Jabodetabek dan kota-kota yang ada SPBU swasta lebih memilih untuk membeli di SPBU swasta. Ini yang mendorong tiba-tiba kuotanya habis lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut. Menteri Keuangan optimis ekonomi Indonesia menguat didukung arus modal asing. Ini disampaikan oleh Purbaya Yudisadewa, menyatakan optimisme terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Pada pekan ketiga September 2025, investor asing mencatat aksi beli bersih 3,03 triliun. Ya, jadi ini ya kita harapkan saja ini bisa terus ada perbaikan dari ekonomi makro Indonesia. Kemenkyu siapkan anggaran untuk program magang fresh graduate. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasser Limpo memastikan Kementerian Keuangan siap membuka blokir anggaran untuk membuka program magang fresh graduate yang menjadi bagian stimulus pemerintah 2025. Program ini menargetkan 20.000 peserta dan akan diawali dengan pendaftaran baik calon peserta maupun melalui perusahaan dengan platform khusus. Kita tunggu saja nih. Gajinya katanya 3 juta ya untuk fresh graduate. Pertanian dapat 89 triliun, pemerintah genjot hilirisasi dan serap jutaan tenaga kerja. Sektor pertanian memperoleh alokasi 89 triliun dari total 200 triliun penempatan dana pemerintah di Himbara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dukungan ini momentum penting mempercepat transformasi pertanian agar Indonesia semakin disegani dunia. Ini bagus ya menurut saya, kalau nggak dikorupsi itu aja, kalau eksekusinya bener kan gitu. Jadi kalau ada 89 triliun ini dibus untuk industri pertanian ya, agroindustri di Indonesia ini bagus ya. Kita lihat saja apakah Amran Sulaiman nanti bisa. Garuda gunakan pinjaman 6,65 triliun dari Danantara untuk
optimalkan Citylink. Ini disampaikan oleh Direktur Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim. Ya. Dana ini masuk mulai bulan Juni dan dicairkan bertahap sampai September bulan ini. Ya. Ini diharapkan bisa merestorasi 15 pesawatnya Citylink hingga armadanya meningkat dari 21 menjadi 36 unit. Oke, semoga aja ini terus membaik ya. Dari isu sosial, pemerintah bangun hunian tetap di 8 daerah terdampak bencana. Oke, lalu ya, yang lain, pemerintah siapkan diskon tiket pesawat dan transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, skema yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu melalui PPN ditanggung oleh pemerintah. Dari berita internasional, Macron umumkan Prancis resmi akui Palestina di sidang PBB. Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis secara resmi mengakui Palestina dalam konferensi tingkat tinggi dua negara ya, di markas PBB. Ia menyebut keputusan ini lahir dari komitmen historis Prancis terhadap perdamaian di Timur Tengah. Kita lihat ya, Macron menegaskan 142 negara kini mendorong perdamaian sekaligus mengakui Palestina sebagai saudara dan tetangga yang sah di Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Jadi ini di Prancis juga lagi ada kerusuhan ya, kita tunggu saja. Jokowi resmi jadi anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, keren ya. Lanjut, Rusia tegaskan solusi dua negara usai Palestina diakui negara barat. Ya, kita lihat Rusia juga sudah mengakui. Lalu tadi ada Prancis, terus ada Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Eropa peringatkan Israel soal rencana aneksasi tepi barat. Sejumlah pejabat Eropa mengeluarkan peringatan keras kepada Israel terkait rencana menganeksasi sebagian wilayah pendudukan tepi barat. Ya. Israel memang dia nggak pengen ada negara Palestina, jadi semuanya disikat ya. Kalau tepi barat itu susah, hampir nggak ada perlawanan ya, karena otoritas Palestina di tepi barat yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, yaitu uang operasionalnya aja dari Israel gitu dan dari Amerika kan, jadi kan susah. Trending media sosial ya, yang rame ini ada hashtag vonis ponakan Megawati. Tagar vonis ponakan Megawati menjadi trending di media sosial ya hari ini ya, setelah vonis ini karena vonis penjara 5 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh kepada Alwin Jabarti Kimas ya, keponakan dari Megawati Soekarno Putri, terkait skandal perlindungan situs judi online di Kominfo. Dulu masih Kominfo ya, sekarang Komdi. Vonis ini menimbulkan reaksi keras di media sosial, terutama karena dianggap sebagai serangan politik terhadap Megawati dan PDIP. Lalu yang sudah menggema nih dari 1-2 hari terakhir, yaitu Stop Totot Wuk Wuk. Ini adalah gerakan dari masyarakat untuk melawan dalam tanda kutip arogansi mobil-mobil yang memakai sirine dan strobo, baik yang dikawal maupun nggak dikawal. Aksi stopnya ini sekarang tidak hanya di jalan, tapi mereka memvideokan, entah itu dengan dashcam, dengan HP, lalu diupload di media sosial. Jadi nggak hanya 1-2 video, sekarang banyak sekali video dari gerakan stop sirine dan juga strobo ya, totot wuk wuk ya, suaranya seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, apakah gerakan ini akan benar-benar masif meluas, karena di media sosial ini sudah viral sekali dan banyak yang akhirnya mengupload saat di jalan masih ketemu sama yang mobil-mobil pakai strobo dan juga sirine itu ya, tutut wuk wuk itu, mereka nggak kasih jalan. Nah, jadi sudah mulai banyak hal-hal seperti ini yang oleh masyarakat diupload di media sosial sehingga banyak yang mengikuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.